Assalamualaikum, selamat sore rekan-rekan Upscape di seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Yuliana. Nah, kali ini kita akan melanjutkan tentang sharing keilmuan kita, yaitu tentang interpretasi EKG yang sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam, yaitu terkait dengan mulai dari EKG normalnya sampai kepada EKG abnormalnya. Jadi diharapkan teman-teman nanti semuanya bisa mendapatkan ilmu dari sharing video kita kali ini. Nah, gangguan pembentukan impul yang disebabkan dengan ventricle ini ada lagi macam-macam. Ada yang dinamakan dengan idioventricular rhythm, ada ventricle extrasystole, kemudian ada ventricle tachycardy, dan ada ventricle fibrillasi. Kita akan coba bahas satu-satu lagi. Nah, untuk gangguan pembentukan impul yang disebabkan oleh ventricle, ada yang dinamakan dengan idioventricular rhythm. Idioventricular rhythm itu artinya adalah sebuah irama khas dari ventrikular, yaitu iramanya itu ditandai dengan QRS yang lebar, tapi heartbeat itu sekitar 20-40 kali per menit. Nah, teman-teman coba kita lihat ke gambaran yang saya tampilkan pada saat ini. Nah, di sini QRS-nya lebar. Teman-teman bisa lihat normalnya adalah sekitar 1,5 sampai 3 kotak kecil. Di sini QRS itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ada sekitar 4 sampai 5 kotak kecil. Artinya ini QRS-nya cukup lebar, ya, cukup lebar QRS-nya. Kemudian untuk heart rate itu sangat bradikardi atau sangat rendah sekali. Kalau kita hitungnya ada sekitar berapa kotak besar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Coba teman-teman bagi aja 300 per 11 itu ada sekitar 30 kali per menit. Artinya ketika kita menemukan adanya QRS lebar yang seperti ini, kemudian jarak frekuensi heart rate-nya itu sekitar 30 kali per menit, kita tidak bisa mengatakan ini adalah sebuah sinus bradikardi atau sebuah AV block. Itu tidak bisa tanpa melihat gambaran dari gelombang-gelombangnya. Kita lihat sinus bradikardi itu artinya harus ada gelombang P yang selalu diikuti oleh kompleks QRS, sementara sini gelombang P tidak ada. Kalau kita sebut dengan AV block pun itu juga harus ada gelombang P yang diikuti dengan kompleks QRS yang ditandai dengan PR intervalnya semakin waktu semakin memanjang ataupun memanjang secara konstan. Sementara di sini kita nggak menemukan yang namanya gelombang P. Kita murni melihat adanya kompleks QRS saja. Kemudian kita lihat frekuensi jantungnya itu tuh sekitar 30 kali per menit. Nah, artinya ketika kita menemukan gambaran seperti ini, wah ini ada sebuah masalah. Masalahnya di mana? Karena gambaran yang dihasilkan dari rekaman EKG kita itu adalah kompleks QRS, berarti ini masalahnya pada ventricle. Nah, lalu apa nama gelombang yang gambaran dari EKG yang kita temukan ini? Nah, inilah yang disebut dengan idioventricular rhythm. Nah, kita lanjut ke gangguan yang selanjutnya yang kita sebut dengan ventricle extrasystole atau VES. Jadi ventricle extrasystole atau VES, gambaran khasnya itu seperti ini teman-teman. Jadi ada yang extrasystole seperti ini. Ini adalah sebuah gambaran gangguan irama jantung atau aritmia. Ini biasanya pasien-pasien kalau muncul gambaran-gambaran seperti ini ada gangguan pada elektrolitnya. Nah, untuk VES ini atau ventricle extrasystole yaitu ada yang dikenal dengan VES univokal, di mana setiap sinus rhythm ada satu gelombang VES. Nah, itu biasanya kita sebut dengan VES bigemini. Jadi satu gelombang sinus, jadi kayak ada gelombang P, ada ikutan kompleks QRS, kemudian ada extrasystole seperti ini. Nah, itu kita sebut dengan VES bigemini. Tapi kalau untuk VES trigemini itu biasanya ada dua normal dari gelombang sinus. Jadi ada 2 kali gelombang sinus seperti ini, ada 2 normal sinus seperti ini, kemudian dia ada extrasystole 1, yaitu VES trigemini, dan itu berulang seterusnya untuk gelombang-gelombang yang lain. Nah, kalau quadrigemini itu 3 normal sinus dulu dan sampai ini VES. Nah, kalau untuk gambaran ini VES bigemini ya, saya kayak salah taruh ini VES bigemini namanya. Ini VES univokal atau disebut dengan
infrequent. Jadi dia itu muncul kapan dia mau aja. Jadi infrequent, kapan dia mau. Kalau gambaran yang pertama ini namanya VS infrequent. Jadi dia muncul bahkan setelah 2 gelombang sinus dia muncul. Kemudian setelah 4 gelombang sinus baru dia muncul. Kemudian dia nggak muncul, kemudian nggak muncul, tiba-tiba muncul lagi. Nah ini VS infrequent namanya atau univokal. Sementara kalau yang untuk VS Gemini yang kayak seperti ini, 1 kali normal sinus, kemudian dia ekstra sistol. 1 kali dia sinus, kemudian dia ekstra sistol. Nah kalau untuk yang trigemini 2 kali dia normal seperti ini, kemudian dia ekstra sistol, 2 kali dia normal seperti ini, kemudian ekstra sistol. Nah kalau quadrigemini nanti dia 4 kali dia ini normal, 1 kali dia VS-nya seperti itu. Nah lalu ada lagi nih namanya VS couplet, kemudian ke VS multivokal, dan kemudian VS R-on-T. Apa sih bedanya? Kalau VS couplet, yang namanya couplet kayak couple ya, berpasangan, berdempetan atau berurutan. Seperti ini gambarannya. Jadi dia biasanya muncul aja kapan aja, tapi dia couplet, berpasangan. Bisa setelah 3 kali sinus atau 2 kali sinus, terserah dia sukanya kapan, tapi nanti dia akan muncul secara berpasangan atau impair, secara couple-an. Nah, kalau multivokal, dia bermacam bentuk. Bisa jadi dia ekstra sistolnya seperti ini, kemudian tiba-tiba dia berubah seperti ini, kemudian dia seperti ini lagi, kemudian seperti ini lagi. Jadi ini yang disebut dengan VS multivokal. Nah, lalu apa sih dengan bedanya VS R-on-T? R-on-T artinya ada gelombang T di atas gelombang R. Contohnya seperti apa? Ini contohnya, ini ada gelombang QRS. Q ini nggak berat, ini R, dan ini S, dan ada gelombang. Ini yang disebut dengan R-on-T, VS R-on-T. Selanjutnya kita bahas tentang gangguan pembentuk impuls lainnya yang disebut dengan ventricular tachycardia. Nah, ventricular tachycardia ini biasa teman-teman udah pasti sangat tahu sekali bahwa itu ada 2 jenis juga namanya, ada yang monomorfik, ada yang polimorfik. Apa sih beda monomorfik dan polimorfik? Kalau monomorfik dia itu iramanya teratur, heart rate itu lebih dari 1 sampai 250 kali per menit. Nah, karena dia gelombang ventricle tachycardia, ventricle artinya gelombang itu berasal dari ventricle. Kalau gelombang ventricle, gelombang yang akan dihasil itu adalah kompleks QRS, tidak akan ada kita temukan gelombang P. Jadi kita akan menemukan kompleks QRS yang lebar seperti ini dengan frekuensinya yang lebih dari 100 bahkan sampai 250 kali per menit. Nah, jika sejenis seperti ini yang kita sebut dengan VT monomorfik atau sejenis ventricular tachycardia monomorfik. Nah, ada lagi ya VT polimorfik atau disebut dengan Tourette de Pointes. Jadi dia iramanya itu tidak teratur, ya, tidak teratur, dengan heart rate-nya juga lebih dari 1 sampai 250 kali per menit, dan gelombang QRS-nya itu lebar dan tidak sama ukurannya. Jadi kadang-kadang ini dia lebar tapi ukurannya itu tidak sama. Jumlah atau perhitungan dari kompleks QRS satu ke satu yang lain itu tuh berbeda-beda, dan bentuknya itu seperti ini. Ini yang disebut dengan VT polimorfik atau Tourette de Pointes. Nah, beda halnya dengan ventricle fibrilasi. Nah, kalau ventricle fibrilasi itu sudah sangat jelas sekali bahwa iramanya itu tidak teratur sama sekali. Gelombang P-nya pasti tidak ada karena ini gelombang yang berasal dari ventricle, maka akan memunculkan kompleks QRS. Kemudian dia tidak sama bentuk dan tidak teratur. Kadang dia kasar, bahkan dia halus. Nah, ini yang disebut dengan ventricle fibrilasi. Biasanya nih teman-teman, kalau kita sudah menemukan gambaran pasien dengan ventricle fibrilasi seperti ini, biasanya kita akan melakukan tindakan yang disebut dengan defibrilasi. Gunanya sih buat apa? Yaitu buat mengkompakkan kembali atau mengembalikan kembali iramanya kembali menjadi irama sinus. Oke, untuk gangguan pembentukan impuls pada EKG yang abnormal itu sudah kita bahas keempat-empatnya. Saya akan refleksikan kembali bahwa untuk EKG yang abnormal itu ada 2 jenis, yaitu akibat pembentukan impuls atau hantaran impuls. Sekarang kita bahas baru pembentukan impuls. Pembentukan impuls ada 4 penyebab yang menyebabkan terjadinya gangguan pembentukan impuls. Bisa dari SA node-nya sendiri, bisa dari atriumnya sendiri, bisa dari AV node-nya sendiri, dan bisa dari ventrikelnya sendiri. Nah, untuk dari SA node, karena SA node itu menghasilkan frekuensi jantung sekitar 60 sampai 100 kali per menit, dan sifat dari gelombang yang ditampilkan dari SA node itu adalah selalu ada gelombang P dan selalu diikuti dengan kompleks QRS dengan frekuensi
sekitar 60 sampai 100 kali per menit. Nah, ini kita sebut bahwa gambaran EKG ini berasal dari SA0. Cuman jika terjadi gangguan pembentukan impuls pada SA0, kita akan melihat ada beberapa jenis gangguan. Kita bisa refleksikan kembali bahwa ada dengan sinus takikardi. Sinus takikardi itu adalah jika gelombang P selalu ada, diikuti dengan kompleks QRS, iramanya selalu teratur, hanya saja frekuensi jantung itu lebih dari 100 kali per menit. Sementara kalau sinus bradikardi, gelombang P selalu ada, selalu diikuti dengan kompleks QRS, iramanya teratur, hanya saja frekuensi heartnya kurang dari 60 kali per menit. Nah, kalau untuk sinus aritmia, iramanya itu tidak teratur, namun gelombangnya itu P selalu diikuti dengan kompleks QRS. Itu saja bedanya. Jadi kalaupun kita menemukan irama tidak teratur, tapi selama masih ada gelombang P yang diikuti dengan kompleks QRS, kita sebut itu sebagai sinus aritmia. Lalu bedanya dengan sinus arit adalah ada gelombang yang hilang, padahal dia teratur. Jadi selalu ada gelombang P diikuti dengan kompleks QRS dengan irama yang teratur, namun ada berapa detik hilang sebuah gelombang. Ini yang kita sebut dengan sinus ares. Itu untuk gangguan pembentukan impuls yang disebabkan oleh SA0. Yang kedua, kita membahas gangguan pembentukan impuls yang disebabkan oleh atrium. Nah, atrium itu sendiri akan istilahnya akan memprefleksikan dirinya seperti gelombang P, karena gelombang P itu adalah gelombang dari depolarisasi atrium. Jika terjadi ada masalah atrium, artinya bermasalah ada gelombang P. Nah, jika terjadi masalah pada atrium, artinya gelombang P-nya itu yang menjadi sebuah fokus perhatian kita. Nah, jika terjadi gangguan pembentukan impuls disebabkan oleh atrium itu sendiri, kita akan mengenal yang namanya dengan atrial fibrilasi dan atrial flutter. Karena dia ada gangguan yang disebabkan oleh atrium, maka kita akan tidak menjumpai gelombang P. Pada gangguan atrial fibrilasi, gelombang P tidak akan kita jumpai, dan kita hanya akan melihat ada sebuah kompleks QRS dan diikuti dengan irama yang tidak teratur. Lalu kita tidak bisa menilai P, kita masih bisa menilai kompleks QRS-nya. Yang membedakannya adalah bahwa atrial fibrilasi itu sendiri nanti juga ada yang rapid atau yang cepat dengan kecepatannya lebih dari 100 kali per menit, ada yang normal 60 sampai 100 kali per menit, dan bahkan ada yang slow respon atau yang kurang dari 60 kali per menit. Sementara kalau untuk atrial flutter itu jelas kadang-kadang iramanya itu teratur, kadang-kadang dia bervariasi, dan tanda khasnya adalah kita akan melihat bahwa gelombang P itu seperti sebuah gergaji. Lalu untuk gangguan pembentukan impuls selanjutnya yang disebabkan oleh AV0, kita ingat lagi bahwa normalnya impuls yang akan dihasilkan oleh AV0 itu sendiri adalah 40 sampai 60 kali per menit. Nah, kalau terjadi sebuah gangguan pada AV0 itu sendiri, kita akan melihat bahwa impuls yang disampaikan dari SA sampai ke AV0 itu tuh ada masalah, karena SA melahirkan gelombang P. Bisa jadi kalau terjadi gangguan pada AV0, gelombang P-nya itu ada atau bahkan terbalik. Nah, untuk gangguan yang disebabkan oleh AV0 itu sendiri, kita sebut ada junctional rhythm. Junctional rhythm, dikatakan junctional rhythm adalah jika iramanya itu teratur, gelombang P-nya itu terbalik atau tidak ada, kemudian frekuensi jantungnya sekitar 40 sampai 60 kali per menit. Kalau accelerated junctional, heart rate-nya sekitar 60 sampai 100 kali per menit. Kalau dia takikardi, heart rate-nya lebih dari 100 kali per menit. Kalau dia supraventricular takikardi atau disebut SVT, itu kita akan teratur dengan gelombang P yang tidak ada, bahkan sangat kecil, dengan heart rate di antara 150 sampai 250 kali per menit. Nah, selanjutnya yang terakhir untuk gangguan pembentukan impuls disebabkan oleh ventricle, ada yang disebut dengan di mana kita tidak akan menemukan adanya gelombang P, kita hanya akan melihat adanya QRS yang lebar dengan frekuensi jantung lebih rendah, yaitu sekitar 20 sampai 40 kali per menit. Lalu kita juga akan bisa mengenal dengan ventricle extrasystole, di mana extrasystole itu sangat khas dengan bentukan seperti ini. Ya, jadi extrasystole yang ventrikelnya itu menjadi extrasystole, jadi seperti melahirkan sebuah impuls baru. Nah, ini disebabkan karena biasanya gangguan dari elektrolit biasanya. Nah, PS itu ada macam-macam, ada yang namanya kan PS frequent, ada PS bigemini, trigemini, quadrigemini, kemudian ada yang couplet, ada multivokal, bahkan ada R on T, di mana ada gelombang T di atas gelombang R seperti yang saya sebutkan ini. Ini di akhir gelombang R, ada gelombang T di atasnya, inilah disebut dengan R on T. Terus yang biasanya kita kenal ada ventricle tachycardia
di mana itu gelombang P tidak ada sama sekali, dengan yang khasnya ada compact KRS yang lebar dengan irama yang teratur, frekuensi jantungnya 100 sampai 150 kali per menit. Ada yang monomorfik, artinya satu jenis bentukannya, ada yang polimorfik di mana bermacam jenis bentuk yang disebut dengan Tourette de Pointes. Dan yang terakhir adalah ventricular fibrillasi, di mana kita jumpain irama yang tidak teratur, gelombang P tidak ada, dan bentukan compact KRS-nya itu tidak sama dan tidak beraturan. Nah, bagaimana teman-teman untuk gambaran EKG abnormal yang disebabkan oleh gangguan pembentukan impuls? Semoga untuk materi EKG abnormal disebabkan oleh gangguan pembentukan impuls ini, teman-teman bisa memahaminya. Saya sudah menampilkan dalam contoh gambaran EKG-nya juga. Selanjutnya saya akan sedikit lagi membahas terkait dengan EKG abnormal itu sendiri, di mana ada yang disebut dengan gangguan hantaran impuls. Ingat ya, tadi kita ada membahas di awal bahwa EKG abnormal itu ada dua, disebabkan oleh gangguan pembentukan impuls atau yang kedua gangguan hantaran impuls. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Memang mungkin akan sangat bingung sekali buat teman-teman, tapi tidak apa-apa kalau misalnya ada pertanyaan setelah saya dan tim share video ini, nanti teman-teman bisa meninggalkan di kolom chat. Insya Allah kita akan coba membahasnya lagi kalau memang ada hal yang teman-teman menjadi bingung. Saya berharap dengan tampilan atau sharing dari interpretasi EKG kita kali ini lebih dalam sebenarnya kita bahas pada saat kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman dalam melakukan menginterpretasikan EKG, khususnya pada teman-teman yang berada di unit gawat darurat, kemudian teman-teman yang berada di unit katalisis jantung, atau bahkan yang bekerja di rumah sakit jantung. Ini sangat penting sekali karena EKG ini adalah sebuah modal kita untuk melakukan tindakan-tindakan apa selanjutnya terkait dengan kondisi-kondisi pasien kita, khususnya pasien-pasien yang mengalami masalah jantung, apakah itu serangan jantung atau ACS, atau bahkan pasien-pasien operasi bypass jantung pun, ataupun pasien-pasien masalah katup jantung pun, EKG ini sangat membantu kita sekali untuk bisa bekerja sama dengan baik bersama tim dokter dan tim lainnya untuk menentukan intervensi selanjutnya yang terbaik untuk pasien. Nah, sekian saja pertemuan dari tim Upscape pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah saya sharing sama teman-teman bisa membuka atau menambah wawasan teman-teman terkait dengan menginterpretasikan EKG. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Terakhir saya ucapkan mohon maaf bila terjadi kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.